di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perkembangan keputusan jangka pendek production aspect. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun terbatas dalam konteks jangka pendek, melibatkan pengalaman jadwal produksi, pengaturan tenaga kerja, pengaturan bahan baku, pengelolaan inventaris. Tujuan pengambilan keputusan jangka pendek, tujuannya untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan jangka pendek harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek berskala kecil. Analisis pengambilan keputusan. Keputusan pertama itu ada keputusan rutin, keputusan khusus, dan terakhir keputusan jangka pendek dalam produksi. Baik, selanjutnya itu ada sistem manajemen biaya dan activity based management atau ABM. Sistem manajemen biaya didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya. Maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Ketiga itu ada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Jenis-jenis standar costing yaitu biaya rata-rata, attainable, high performance, standar lama, standar teoritis. Pengukuran kerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Lanjut ke D, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Konsep support activity cost berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat mempengaruhi ketetapan dan efisiensi alokasi anggaran. Komponen sistem penganggaran fleksibel terdapat beberapa bagian. Pertama ada biaya tetap, kedua biaya variabel, ketiga tingkat aktivitas, keempat pengukuran kinerja, dan terakhir adalah model anggaran. Kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan bawahannya. Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. TQM dan sistem penanggung jawab merupakan dua elemen penting dalam manajemen organisasi yang saling berkaitan. Hubungan TQM dengan sistem pertanggungjawaban antara lain komitmen organisasi, pengukuran kinerja, peningkatan kualitas melalui akuntabilitas, dan terakhir budaya organisasi. Terus lanjut investment center dan transferan pricing. Investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas biaya dan pencapaian pendapatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tersebut. Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam satu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud atau biaya. Transfer pricing menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Nah, terakhir ada hybrid product costing. Hybrid costing atau penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Penentuan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau di departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan.